Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di dalam kelas pranikah. Kali ini adalah edisi yang ketiga dari batch 4. Insya Allah setelah kelas pranikah ini selesai, insya Allah grupnya belum dibubarkan. Boleh masih bertanya-bertanya karena kita ingin mendampingi kepada seluruh peserta agar bisa paham betul tentang pernikahan. Jadi persiapan untuk menuju kepada pernikahan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kali ini yang akan memberikan penjelasan adalah Ustadz Pujo Nugroho. Kepada Ustadz saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari ketiga kelas pranikah ya. Sekaligus hari ke-20. Malam ini insyaallah malam ganjil pertama, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Insyaallah hari ini adalah materi terakhir dari kelas pranikah ya, batch keempat. Saya mau share. Ini kita akan berbicara, yang pertama kemarin kita sudah berbicara tentang definisi pernikahan, kemudian calon suami, calon istri yang boleh dinikah itu seperti apa, kemudian kita berbicara tentang ta'aruf, kemudian berbicara tentang khitbah, kemudian kemudian berbicara tentang nazar juga, dan kemarin hari kedua kita membahas tentang fikih munakahat. Nah, memang idealnya mestinya hari ketiga tanya jawab kemarin cuman tidak memungkinkan ya, jadi kita letakkan di hari Sabtu. Hari ini kita lanjutkan pembahasannya. Yang kemarin itu sudah banyak ya tentang nazar. Kemudian tentang khitbah dibahas lagi, kemudian membahas tentang talak, rujuk. Nah, banyak sekali kemarin kita dapat ilmu ya, tentang talak 1, tentang talak 2, talak 3, kemudian tata cara rujuk di talak 1, talak 2. Kalau talak 3 juga kita bahas. Padahal kalau sudah talak 3 itu sudah tidak memungkinkan lagi dan itu tidak berlaku lagi masa iddah ya. Talak pertama kita boleh rujuk jika masih dalam rentang waktu masa iddah. Masa iddah itu adalah 3 kali suci atau 3 kuruk ya, 3 kuruk. 3 kali suci atau 3 kali haid ya. Para ulama berbeda pendapat. Jadi selama masa iddah tersebut itu masih terkategori istri,
masih terkategori suami. Nah, kalau mau rujuk itu berdamai seperti biasa, ngobrol, kemudian berdamai seperti biasa. Nah, namun demikian sudah terhitung bahwa jatah talaknya itu sudah pernah talak 1. Karena sudah pernah mengucapkannya ya. Dan itu tidak membutuhkan saksi dan pihak perempuan pun itu pada satu sisi tidak perlu tahu. Nah, tidak perlu saksi itu mengapa? Karena sudah ada keengganan di dalam hati suami. Nah, kemudian kalau terjadi lagi lafaz yang itu menunjukkan talak, maka jatuhlah talak kedua. Dan sampai seperti halnya talak pertama. Nah, kalau sudah habis masa iddahnya tidak berdamai, ya kemudian ingin balik lagi ke istrinya, maka harus dilakukan akad nikah seperti pertama kali dia menikah. Ya, tapi kalau sudah menikah, kalau terjadi menikah yang kedua dengan istri yang sama, ini tetap dihitung lagi kalau ada talaknya. Jadi bukan dimulai dari nol ya? Tidak dari nol ya. Nah, yang kalau adik-adik sekalian ya, para peserta ini kan belum ada yang menikah. Jadi ini adalah informasi sebagai ilmu ya, sebagai ilmu. Mengapa? Karena di dalam Islam ada 3 hal yang bercandanya itu dianggap sebagai hal yang serius. Yang pertama adalah perkara nikah, yang kedua adalah talak, yang ketiga adalah rujuk, bercanda yang dianggap serius. Nah, baik, hari ini kita akan berbicara lagi tentang akad nikah. Kalau sebelumnya kita membahas tentang wali, kemudian kita membahas lagi wali, kemudian saksi. Nah, hari ini kita membahas lanjutannya, yakni lafaz ya, sigot ya, yakni ijab dan qabul. Baik. Ya, lebih besar ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini pengalaman ya, kalau saya boleh cerita ya. Dulu berapa, 15 tahun lalu? 15 tahun yang lalu, 2006. Nggak ada nih kelas pranikah tuh. Hanya ada yang dari KUA, tapi itu juga nggak wajib ikut. Nggak wajib ikut, dan ustadz saya itu nggak ada yang ngajarin. Jadi kalau di sekolahan atau yang pesantren, ya dia belajar di sana lah ya. Kalau yang sekolah umum, ya dia tidak mendapatkan ilmu. Bahkan lafaz yang akan diucapkan itu seperti apa, itu enggak tahu. Kalau saya kemarin itu sampai berjumpa dengan Pak Penghulu. Nah, Pak Penghulu dia ngasih kertas ya, kertasnya kecil ya. Ini nanti yang diucapkan besok tuh ini, tinggal terima jadi aja gitu. Pokoknya ucapkan aja. Nah, hari ini kita belajar ya. Nah, ini adalah ijab dan qabul. Ini sigot. Sigot itu terdiri dari 2, ijab dan qabul. Nah, qabul ini adalah jawaban atas ijab. Ijab ini adalah kalimat yang diucapkan pihak pertama untuk mendeklar sesuatu yang ini dikabulkan oleh pihak yang kedua. Nah, jadi di sini yang ijab, dan agama kita berbeda dengan agama yang lain ya. Kalau akad nikah di agama yang lain itu mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Nah, kalau kita di dalam Islam ini bukan mempelai perempuan, tetapi walinya. Nah, dan kita kemarin tahu ya, kalau wali orang tua itu tanpa sepengetahuan, tanpa kehadiran, dan ini boleh menikahkan anak perempuannya ya. Oke, nah ini diucapkan oleh wali yang lafaz ijab nih. Apakah itu wali nasabnya atau
dari qadhi ya, dari wali hakim ya. Ini diucapkan oleh, anggaplah di sini yang sederhana ya, walinya. Nah, ini kemudian lafaz qabul ini diucapkan oleh calon suami. Nah, di pembahasan ini yang normatif ya, kita enggak neko-neko. Misalnya kasus-kasusnya enggak macam-macam. Ya, misalnya macam-macam itu apa, Ustadz? Calon suaminya ini diwakilkan. Diwakilkan oleh pihak yang lain. Akadnya akad wakalah. Boleh. Ulama menyebutkan boleh. Ya. Nah, tapi kita tidak membahas seperti itu. Karena apa? Karena kalau berhalangan dirubah tanggalnya. Biasanya begitu. Ubah tanggalnya sampai yang mempelai laki-laki ini bisa. Biasanya gitu. Karena nggak mau saya akan nikah diwakilkan pula, kata dia. Meskipun boleh secara Meskipun hukum, boleh. Nah, ini contoh ijabnya seperti apa? Aku nikahkan engkau, menyebut nama calon laki-lakinya. Dia bersalaman ya, dengan anakku. Nah, disebut sini dengan jelas siapa anaknya, dengan maharnya, apa maharnya, rupiah kah, atau seperangkat alat sholat kah, atau apa. Kemudian disebutkan tunai. Nah, tunai ini harus jelas juga apakah dia pembayaran tertunda atau dihutangkan atau tunai. Nah, kemudian lafaz qabulnya, aku terima nikahnya, disebut calon istrinya, binti siapa biasanya ya, dengan mahar yang disebutkan tadi gitu, tersebut tunai. Nah, ini biasanya kalau kebiasaan kita di sini, tersebut ini disebutkan ulang ya, disebutkan lagi ya. Biasanya seperangkat alat sholat tunai atau mahar sekian rupiah disebutkan lagi. Tak mengapa. Nah, syarat akad nikah qabul. Akad nikah ya, ijab qabul. Ijab dan qabul berlaku dalam satu majelis ya, satu majelis. Misalnya satu ruangan begitu. Satu waktu. Kemudian ucapan qabul, ucapan yang calon suami mempelai laki-laki tidak menyelisihi apa yang diucapkan pada ijab. Nah, misalnya calon istrinya namanya diganti. Nah, kemudian maharnya berubah. Dia tidak menyebut seperti yang disebutkan tadi, tapi dia ingin menyebut apa, dan itu tidak berkesesuaian. Nah, yang ketiga, yang pertama tunai, kemudian qabulnya ini dibayar bertahap misalnya. Nah, ini kan nggak sama. Yang satu tunai, yang satu bertahap. Nah, ini begitu. Jadi ini harus tidak menyalahi ijab. Oke, ini saya ada yang terlewat ya sebelum A dan B ini. Jadi mereka ini sebenarnya harus merundingkan terlebih dahulu antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Keluarga perempuan nanti minta mahar begini-begini. Nah, negosiasinya tuh di situ, bukan di akad nikah. Oh, bukan di meja akad ya? Di meja akad. Ini untuk menghindari, untuk menyederhanakan, ya, untuk menghindari perguncingan masyarakat di luar. Itu kan kadang ada juga kita dapati, dia runding-rundingan, waktu dilamar dirundingkan, aku ingin menikahkan engkau hari ini juga. Pernah ya, saya pernah mendapati begitu. Kemudian akan nikah dia di situ. Nah, kemudian baru diumumkan ya di walimahan. Nah, jadi ini dirundingkan dulu. Dan ini yang kedua, sebelum A dan B ini, sebelum yang dirundingkan tadi, yang kedua, apa yang disirgotkan ini, ada apa yang diijab kabulkan ini harus diselenggarakan. Jadi misalnya di sini disebutkan dengan mahar 200 juta misalnya. Nah, tapi sebenarnya di balik itu ada kong kali kong antara kedua belah pihak ini. Nanti kita sebut begini ya, realisasinya nggak begitu, nggak apa-apa kok. Nah, ini nggak boleh, karena ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini harus disepakati ya agar menghindari yang B ini menyalahi. Oh, saya nggak setuju Pak. Pas sudah diijabkan, saya nggak setuju, boleh nggak dirubah. Nah, ini kan menghindari seperti itu. Jadi ada ruang negosiasi terlebih dahulu waktu sebelum akad nikah. Dan ini harus ditunaikan. Ketiga, bahasa yang digunakan jelas maksudnya dan difahami oleh pertama wali, kedua calon suami, dan ketiga dua orang saksi.
harus difahami. Nah, saya dulu punya abang kandung ya, dia pingin lafaz ijab kabul ini bahasa Arab. Padahal abang saya itu dia pingin bahasa Arab. Tapi akhirnya pas akad nikah itu ya seingat saya dia bahasa Indonesia. Nah, mengapa? Karena memang harus difahami oleh semua pihak ya. Terutama ya saksinya, wali, calon suami, dan saksi ya. Dan saya pernah juga ketemu ya video di Facebook ya. Dan ini nggak ada yang menegur, nggak ada yang berani menegur, termasuk bapak mertuanya. Aku terima nikahnya calon istri dengan maharnya tunai. Jadi maharnya jadi tunai, sah dan begitu. Ya, dan bapaknya itu diam aja. Nah itu tidak sah, tidak jelas di sini, ya, majhul. Ya. Nah yang terakhir antara ijab dan kabul tidak berselang lama atau diselangi dengan kata-kata lain. Jadi antara ijab dan kabul ini langsung disambut. Nggak boleh ada jeda ya? Tidak, maksudnya ini tidak boleh ada kalimat yang diantara ijab dan kabul itu. Nah, jadi langsung disambut. Nah, biasanya untuk memastikan, jadi kita dudukkan ya dengan jelas bahwa ijab ini langsung disambut. Bentuk langsung disambut itu apa, Ustaz? Tidak ada kalimat lain terkecuali kabul itu sendiri. Nah, itu duduk perkaranya, hukum asalnya begitu. Nah, kemudian di masyarakat kita dapati itu langsung disambut. Nah, ini untuk memastikan, menjaga bahwa membuktikan di sana itu nggak ada kalimat yang memisahkan antara ijab dan kabul. Biasanya satu tarikan nafas misalnya. Nah, ini sebenarnya tidak ada kalimat lain, tidak terjeda itu nggak ada kalimat-kalimat obrolan di antara kedua belah pihak ini gitu loh. Kalau yang lain berbicara kan tidak yang melakukan akad. Kalau sampai ada celetukan, ayo Mas dijawab. Nah itu berarti ada yang disela ya. Nah mudah-mudahan ini mengerti ya teman-teman ya. Ini biasanya salah satu yang paling paling gugup tuh di sini di ijab kabul. Nah, mengapa gugup? Karena nggak ngerti gitu loh, masih kabut gitu loh. Nah, waktu kita jelaskan gini, oh begitu. Jadi ini tenang aja gitu. Biasanya pengantin itu saking gugupnya, takutnya dipersalahkan atau gimana, makanya kemudian langsung bersambut gitu. Padahal nggak mesti seperti itu juga, asalkan jangan ada yang ngomong gitu ya, tenang situasinya. Nah, jadi yang berjeda tadi itu tidak pula berlama-lama. Nah, berlama-lama seperti kita wudhu ya, wudhu airnya habis, pindah kamar mandi misalnya. Atau itu sampai kering. Nah, itu nggak boleh gitu. Baik, syarat lafaz ijab dan kabul ya, diucapkan oleh wali atau wakilnya wali. Tadi ada wali hakim ya, qadhi. Misalnya dari pihak KUA atau diwakilkan keluarga yang lain misalnya. Nah, ini syaratnya laki-laki ya. Nah, ini boleh ya dia diwakilkannya. Ini diucapkan oleh wali atau wakilnya. Nah, ini sebelumnya ini diakadkan dulu. Akad wakalah, aku wakilkan akad nikah putriku bernama ini dengan engkau. Nah, jadilah dia wakil. Biasanya sih yang saya tahu nanti ada suratnya juga ya, biasanya gitu. Kemudian ijab dan kabul berlaku dalam satu majelis serentak. Lafaz ijab jelas difahami oleh wali, dua saksi, dan calon suami. Ini yang ijab ya, tidak diselangi oleh diam yang lama atau perkataan lain yang tidak berkaitan antara ijab dan kabul. Ya, tidak menjadi bagian dari ijab dan kabul kata-kata tersebut. Menggunakan perkataan nikah atau terjemahan yang tepat. Nah, ini nikah yang tadi itu. Oke, maaf. Nih, aku nikahkan. Nah, aku nikahkan. Di sini menggunakan kata, menggunakan perkataan nikah atau terjemahan yang tepat. Nah, biasanya kita nikah ya, menggunakan kata nikah.
tidak dibatasi untuk waktu tertentu. Jadi waktu akad nikah itu ada kesepakatan untuk lama waktu menikah. Nah ini seperti apa misalnya Ustaz, contohnya seperti nikah mut'ah yang diamalkan oleh orang-orang Syiah. Nah ini tidak boleh. Tidak dalam kata-kata sindiran seperti yang kata Wali, aku berikan kepada engkau anakku. Nah ini berikan ini sindiran, tidak menggunakan kata yang jelas nikah di situ. Kata kiasan ya. Kata kiasan kinayah, tidak. Jadi jelas nikah, akad nikah, jadi aku nikahkan. Tidak dengan taklik. Nah, taklik hari pertama sempat kita bahas, kemudian kemarin dibahas juga oleh Ustaz Taufik. Taklik ini adalah syarat menggantung. Nah, syaratnya ini menggantung nikah dengan sesuatu syarat. Nah, jika aku nikahkan engkau, si ini, jika engkau setuju, aku menikah dengan saudara sepupu engkau misalnya. Nah, ini bersyarat di sini. Nah, ini yang qabul diucapkan oleh calon suami atau wakilnya. Ucapan qabul tidak menyalahi ijab, jadi sudah kita bahas, tidak berselang lama atau diselangi dengan kalimat kata-kata lain antara ijab tersebut. Tidak dibatasi dengan masa waktu. Ini yang tadi misalnya mut'ah. Kemudian tidak menggunakan lafaz sindiran. Nah, aku miliki, misalnya aku terima pemberian pada nikah. Lafaz qabul tidak bertaklik dengan sesuatu, terikat dengan syarat. Contohnya, aku terima nikahnya ini setelah aku membeli rumah. Nah, ini tidak boleh. Menyebut nama calon istri atau ganti namanya tidak sah lafaz qabul jika tidak menyebut nama calon istri. Ya, di sini maksudnya nama ganti ya, nama yang terima nikahnya dia. Nah, jadi di sini menyebut nama calon istri ya, kita sebut ya. Oke, ini kalau ada pertanyaan dari sekarang boleh aja ya, silahkan. Mahar. Nah, kita membahas mahar dan walimatul urus. Walimatul urus itu apa? Ya, ini pesta pernikahan ya. Nah, mahar ini adalah pemberian wajib oleh suami kepada istri selepas akad nikah dengan uang atau sesuatu yang bernilai. Nah, jadi ini wajib ya, mahar ini wajib ya. Ada Nabi itu, para sahabat ya, ada sahabat itu tidak memiliki harta sampai yang diberikan itu adalah cincin besi. Nah, sekedar ada mahar karena sebagian ulama itu mewajibkan mahar. Tanpa mahar ini nggak boleh ya, ada maharnya seringan-ringannya apapun. Bahkan itu ada yang berupa mengajarkan istri, kemudian ada yang hafalan, kemudian ada maharnya itu berupa kompensasi jasa. Ya, tadi jasa mengajarkan sudah ya, maharnya itu berupa aktivitas pekerjaan, misalnya menyirami kebun misalnya. Oke, hukumnya wajib dari suami kepada istri memberikan mahar itu. Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mahar nikah mereka sebagai pemberian yang wajib. Ya. Nah, mahar ini dilafazkan tadi waktu akad nikah. Nah, dengan mahar. Pemberiannya ini setelah akad nikah itu boleh. Nah, mahar ini sunnah disebut dalam akad nikah. Jika tidak disebut dalam akad nikah, pernikahannya tersebut tetap sah. Ya, tetap sah. Nah, namun untuk lebih jelas, mahar ini disebutkan waktu ijab. Nah, waktu qabulnya ini, dia boleh menerima, tapi boleh menyebutkan lagi mahar itu. Syarat mahar ini menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, semua barang atau manfaat yang boleh dijadikan bayaran, boleh dijadikan mahar. Jadi dia boleh berupa barang yang bernilai, yang dianggap bernilai, atau manfaat tadi, jasa tadi. Misalnya uang, emas, perak, atau mengajarkan, atau pekerjaan yang halal. Nah,
Ini kemudian mahar dibayar tunai itu boleh, dengan cara utang itu boleh. Bahkan dulu waktu saya masih remaja ya, itu ada nonton TV. Ada film dulu. Infotainment ya, saya nonton infotainment ya. Waktu itu ada mubalighah ya, seorang perempuan ya. Dia cerai dengan suaminya karena di berita itu ustazah ini sendiri bilang, saya sampai sekarang tidak menerima mahar yang dia ucapkan waktu akad nikah, kata dia. Padahal kalau sudah diucapkan itu dia wajib ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan jatuhnya utang. Nah, atas pertimbangan itu kemudian dia bercerai karena dia mengambil dari itu dia bisa menangkap karakter atau ketaatan agama suaminya itu. Nah, kita tidak berbicara, tapi yang di sini wajib ditunaikan mahar itu. Ini bukan berarti karena dia udah jadi suami nggak apa-apa deh gitu, ya ditunaikan saja. Nah, jika berlaku perceraian atau kematian, maka mahar wajib dibayarkan segera. Jika bercerai keduanya sebelum berjima, nah berjima ini hubungan biologis ya, mahar hanya dibayar separuh saja. Nah, ulama berpendapat seperti itu. Ini ada mahar musamma, mahar yang ditentukan kadarnya dalam perbincangan atau dipersetujui oleh kedua belah pihak. Maharnya jelas. Atau mahar misli, mahar misli. Mahar yang ditentukan kadarnya mengikut kadar pada umumnya. Misalnya saudara-saudara perempuan. Oke, nah ini biasanya sih kita musamma. Nah, ini walimatul urus. Nah, ini pesta pernikahan. Maksudnya adalah kenduri, pesta, atau jamuan yang diadakan untuk merayakan pernikahan. Hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Syarat wajib hadir walimatul urus. Tidak ada uzur syar'i, maka dia wajib. Orang yang mengundang itu Islam dan mukallaf. Mukallaf ini dia sudah akil balik. Majelis tersebut tidak membedakan antara orang kaya dan orang miskin. Tidak ada maksiat, khurafat di dalam majelis tersebut. Nah, hukum hadir ke majelis walimatul urus adalah wajib apabila diundang. Ya, ini bagi yang bukan menikah ya, dapat undangan akad nikah, undangan walimatul urus. Dia wajib ya. Apabila salah seorang dari kamu diundang untuk majelis walimatul urus, maka hendaknya kamu menghadirinya. Oke, adab walimatul urus, adab dan hikmah. Secara sederhana tidak berlebih-lebihan hingga terpaksa berhutang. Ya, ini sesuai kemampuan. Jadi walimatul urus ini adalah tadi disebutkan, ini kita kembalikan ya, jamuan yang diadakan karena pernikahan. Nah, standarnya itu jamuan, sekedar memberikan jamuan. Nggak ada tuh standarnya jamuannya itu apa yang dijamukan. Harus berapa jenis menu makanannya, kemudian pakaiannya, harus berapa orang yang diundang, itu tidak ada. Jadi kita kembalikan lagi standarnya, bahwa itu jamuan. Jamuannya itu bukan makanan berat misalnya. Ada tamu datang, diundang, nah, maka kita menjamu tamu itu. Nah, hukumnya begitu ya? Begitu hukum asalnya, dan tidak pada tempat tertentu, misalnya di gedung, di masjid yang terkenal misalnya, atau di rumahnya. Kenapa tidak di rumahnya? Kenapa di gedung rumahnya nggak layak? Nah, rumah nggak layak ini seperti apa? Sepanjang bisa menerima tamu. Nah, sebenarnya begitu. Nah, ini hukum asalnya. Tidak menunjukkan riya, tidak takabur di situ. Ya, ini sebuah prestasi sendiri misalnya di hotel berbintang misalnya. Kalau kami dulu, saya di Kalimantan, istri di Jakarta, akan nikah itu di masjid yang paling dekat rumah istri. Bukan yang paling besar. Masjid yang layak. Kebetulan cukup besar juga. Kebetulan cukup besar. Masjid paling dekat. Nah, habis itu setelah akad nikah, saya akad nikah dengan bapak mertua.
dengan istri belum ketemu. Nah itu habis itu pulang itu baru satu mobil, baru sebelah-sebelahan. Pulang ke rumah, nah di situ ada jamuan yang diundang itu warga sekitar, teman dekat, keluarga inti ya, keluarga besar yang masih lingkar sangat dekat. Yang tidak sempat hadir di masjid. Ya nggak bisa hadir di masjid. Jadi yang nggak datang ke masjid diundang ke rumah. Ke rumah, kita ajak ke rumah. Nah habis itu kita pulang, saya boyong ke Kalimantan, dan itu cuman undangan syukuran. Tepatnya itu sebenarnya kalau dilihat itu cocoknya disebut syukuran. Tapi kalau kita lihat walimat urus ini kan dia adalah syiar. Iya. Nah nanti kita bahas ya, ada BCDE ya. Nah seperti itu. Intinya syiar, memberi pengumuman. Menjauhkan unsur-unsur khurafat. Nah seperti tepung tawar. Tepung tawar ini ada di masyarakat Kalimantan juga. Kalau di beberapa daerah lain itu nanti ada janur kuning, kemudian ada apem yang dilempar ke atas genteng. Nah yang itu adalah khurafat. Khurafat. Jadi begini. Nah ini kan keluarga besar itu ibu, misalnya ada paman ini berpengaruh di keluarga kita. Ini biasanya ada request begitu. Nah ini bagaimana? Nah ini yang saya pahami ya dari beberapa sumber ya. Jadi ada yang menganggap itu hanya tradisi, hanya bunga-bunganya saja, dan tidak diyakini gitu loh, tidak diyakini. Seperti halnya pantun. Nah pantun itu adalah tradisi. Nah itu bagian dari tradisi gitu, tepung tawar, kemudian ada beras kuning, ya itu hanya bagian tradisi. Nah, wallahu alam ya, silahkan saja berdiskusi di situ. Kalau moderatnya itu diterima, tapi tidak boleh meyakini bahwa itu adalah menolak bala, misalnya. Bahwa itu dengan begitu kita berkeyakinan acaranya ini lancar. Karena melakukan itu. Kemudian meyakini bahwa ini keluarganya langgeng, bahagia, misalnya. Nah, kalau sampai begitu, nah itu jatuhlah khurafat. Nah, kalau mau menyelenggarakan begitu, nih saya serahkan aja ya, tapi jangan sampai diyakini. Ya. Jangan sampai diyakini. Kalau sampai menghindarkan itu, alhamdulillah tidak ada syubhat di situ. Nah, kemudian menghindari unsur-unsur maksiat campur baur laki-laki perempuan di undangan itu. Mengapa? Karena hukum asal ada ya, dilarang bercampur baur ya, laki-laki yang bukan mahram bercampur baur. Maka berlaku pula di dalam walimatul urus. Tidak boleh ada minuman keras. Tidak boleh ya ada lagu-lagu maksiat di situ ya. Saya dulu membantu ada kawan ya, kawan cukup dekat, dia menikah, itu saya bantu panitianya dari yang A sampai Z, termasuk juga kita sediakan lagu nasyid yang sudah cukup modern ya, sudah cukup modern, dan nasyidnya itu tentang pernikahan, ada ya, enak nasyidnya, jadi begitu. Kemudian misalnya ada organ tunggal, ada biduan wanita yang pakaiannya membuka aurat atau pakaiannya tidak syar'i misalnya, ini dihindarkan. Undangan menyeluruh tanpa membeda-bedakan ya. Seperti itu. Nah, ini kita nanti berjuang di sini ya. Mengapa? Karena rumah tangga ini kita harapkan adalah bangunan yang kokoh, yang kuat. Kemudian kita bangun dari awal itu dengan sesuatu yang bersih. Nah, tidak ada khurafatnya di situ. Tidak ada waktu khitbah itu kita menjaga, kemudian tidak tidak khalwat juga meskipun sudah khitbah gitu, berjumpa gitu di luar. Sampai kemudian mengadakan walimatul urs ya, tetap harus dijaga gitu. Agar tetap dalam koridor ketaatan kepada Allah, agar pernikahan yang kita bentuk adalah pernikahan yang berkah, diridhoi oleh Allah. Diridhoi oleh Allah.
Nah, terkait yang pertama tentang utang ini boleh di dalam Islam, termasuk juga untuk akad nikah, walimatul urus itu sebenarnya boleh di dalam Islam ya untuk pestanya itu. Ya, tapi utang yang tidak mengandung riba, kemudian besarannya ini tidak menyebabkan nanti kita itu kesulitan sendiri setelah menikah ya untuk membayar utang tersebut gitu. Karena hukum asalnya ini adalah untuk pengumuman gitu. Jadi Islam tidak memberatkan. Tidak memberatkan. Nah ini karena itu kita pun tidak perlu memberat-beratkan perkara yang hukumnya pun tidak wajib untuk dibesar-besarkan. Nah ini hikmah melahirkan rasa syukur bagi mempelai, bagi keluarga besar, bagi orang tua, melahirkan rasa kegembiraan ya luar biasa ya. Ini nanti yang suami ternyata bagi yang laki-laki ternyata sejak akad nikah itu berubah statusnya jadi suami, yang perempuan sekarang statusnya jadi istri, tentu gembira. Nah ini diumumkan, disiarkan tanda selamat dan tahniah kepada pasangan. Jadi ini kita memfasilitasi orang untuk mengucapkan rasa syukur, mengucapkan tahniah. Nah ini di walimatul urus, menghindari munculnya fitnah di tengah masyarakat bahwa sudah menikah. Nah ini terkait yang selanjutnya syiar bahwa wanita tersebut telah bersuami, jadi jangan dilamar lagi gitu. Terus kalau jalan berdua, tetangga itu tahu kalau itu adalah sudah menikah suaminya gitu. Nah ini memang kalau di pandemi ini menjadi tantangan tersendiri ya, mengumumkannya itu macam mana gitu. Ini kita minimalisir tamunya. Nah ini kan kita di Riau ini untuk diketahui ini zona merah ya COVID-nya ya, dan ini hari-hari ini lebih tinggi ya, paling tinggi ya jumlah yang meninggal kalau nggak salah ingat ya. Kalau jumlah penderitanya itu sudah paling tinggi ya sejak Oktober kalau nggak salah 2020 ini paling tinggi. Menurut informasi sekarang rumah sakit sudah mulai penuh ya. ICU-nya mulai penuh. Berarti memang betul-betul tinggi. Oke, ini habis ya untuk walimatul urus. Ini kita lanjutkan. Nah ini ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Oke, ini saya lanjutkan dulu ya. Kita tunaikan dulu. Enggak, ini pertanyaan tentang mahar. Oke. Jadi ada pertanyaan yang masuk dari peserta. Izin bertanya Ustaz, terkait mahar itu berarti menjadi kepemilikan istri ya. Lalu apakah ada kebolehan suami memakai mahar yang diberikan kepada istri? Jadi itu miliknya istri. Nah, miliknya istri. Bukti milik istri itu apa? Ketika bercerai itu udah nggak bisa diambil. Yang tadi itu kecuali sebelum berjima tadi itu. Jadi itu memang miliknya istri ya. Jadi kalau mau dipakai harus izin sama pemiliknya dulu. Nah, kalau sudah menikah ini kan harta istri itu sebenarnya tetaplah harta istri di dalam keluarga tuh. Kalau harta suami ini udah milik istri, milik anak gitu. Nah, kalau harta istri itu milik harta istri. Nah, tapi kan kalau di keluarga di rumah tangga itu kan nggak pada praktiknya itu kan nggak begitu, tapi kita tahu sama-sama bareng-bareng. Tapi kita itu tahu bahwa itu adalah punyanya istri gitu loh, hukum asalnya itu punya istri. Jadi kalau dipakai bersama itu sepanjang istri mengizinkan atau dari awal itu sudah ada itikat keridhaan untuk dipakai bersama, yaitu boleh saja. Itu misalnya kita dapati kasus misalnya maharnya itu dijual oleh istri karena di keluarga itu kesulitan ekonomi, dijual oleh istri ya, suaminya dikasih tahu boleh nggak ini dijual, ini pemberian suami ini, padahal itu milik istri, sekedar ngasih tahu gitu, padahal itu punya istri, boleh istrinya tuh dijual, terserah istrinya. Nah kemudian itu kan jadi uang. Nah jadi uang ini kemudian dibelanjakan untuk keperluan keluarga. Nah, kalau kami maharnya adalah buku. Bukunya itu saya pakai juga. Nah, sudah di perpustakaan, sudah diletakkan, nggak dikekepin misalnya.
nggak dikekepin di tempat tertentu. Nah, boleh diakses oleh semuanya gitu. Jadi ini hukum asal harta. Itu kalau istri bekerja, uang penghasilannya itu milik istri ya. Tapi istri kan di keluarga ini kan kita penuh kasih sayang ya, sakinah mawaddah warahmah. Jadi istri dapat uang itu ya biasanya juga untuk keluarga. Tapi kita tahu gitu loh. Itu uangnya istri. Bahwa itu uangnya istri. Nah, kalau terkait dengan yang membelanjakan uangnya untuk keperluan rumah, termasuk memberikan kepada suami, itu menjadi sedekah bagi istri. Nah, kemudian kalau suami minjam, nah itu bukan sedekah, itu sedekah juga sih, karena memberikan pinjaman itu adalah sedekah, hukumnya sunnah. Cuma kalau jatuh akadnya minjam, berarti suami harus menggantikan. Tapi kalau kalau istri memberikan, itu tidak perlu dikembalikan, gitu. Baik. Jadi boleh dipakai asal seizin pemiliknya. Ini ada malam pengantin. Situasinya puasa ya. Nah ini setelah akad nikah ya. Bercocok tanam kata Ustadz. Setelah akad nikah ya, ini penting sekali. Bingung nih habis akad nikah ngapain, foto-foto aja. Nih, ternyata masih ada adabnya. Nah ini luar biasa ya. Suami mendoakan istri, dia memegang ubun-ubun istri, ya, kemudian dia membacakan doa. Ini doanya ya. Nanti insya Allah kita yang share mau ya. menikah silahkan tulis doanya, kemudian disiapkan pada setelah akad nikah nanti. Doa ini diucapkan sambil pegang ubun-ubun istri. Ya. Karena cuma diucapkan sekali ya. Dan ini tidak perlu segera ya. Nanti kalau misalnya akad nikahnya itu di masjid, nanti kalau sudah pulang. Kalau yang tren sekarang itu ya di masjid. Di masjid. Kalau setelah akad nikah itu. Tapi kalau mau diucapkan setiap pagi boleh. Boleh. Jadi kalau akad nikah itu kan bapak mertua sama mempelai laki-laki ini. Nah itu yang mempelai perempuan itu mestinya itu enggak di dalam majelis itu, dalam ruangan ya? Ya nggak perlu dijejerkan lah. Kan ada yang dijejerkan kemudian saat dikasih kayak selendang misalnya. Itu enggak boleh juga, karena belum jadi istri gitu. Belum sah. Nah setelah akad nikah sudah selesai semua, ada tanda tangan dan lain-lain, itu boleh dihadirkan. Istrinya sudah jadi istri dihadirkan di situ, kemudian suaminya. Nah kemudian di situ ada khutbah nikah, ada nasihat-nasihat yang diberikan. Nah itu didengarkan bersama. Nah habis itu baru ada foto misalnya ngasih lihat buku nikah. Nah di situ kemudian mendoakan. Nah ini ada sholat 2 rakaat ya. Kemudian ini ada doa jima ya. Ini bisa di searching kok, doa setelah akad nikah, kemudian doa berjima ya. Nanti ini masuk di dalam e-book kan? Ya, di e-book yang didapatkan ke peserta nanti insya Allah. Ini cara jima ya, kita tidak membahas detail. Tidak membahas detail ya. Boleh dibaca nanti. Nah, oke. Nah, berwudu ketika hendak mengulangi jima, kemudian berwudu setelah jima ketika hendak makan dan tidur. Mandi junub setelah jima, ini mandi besar ya. Kemudian bolehkah suami istri mandi bersama? Nah, ini ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah mandi bersama Nabi dari satu wadah, dan itu mandinya adalah mandi junub. Nah, ini tayamum sebagai ganti mandi ya. Tapi kalau kita di Indonesia karena tropis ya, air insya Allah selalu tersedia. Ini habis sudah. Dan diharamkan membuka aib rahasia urusan ini ya. Jadi tidak boleh menceritakan ke orang lain. Kemudian apa? Kalau yang kemarin itu sempat heboh pernikahan YouTuber.
yang malam pertamanya itu jadi sesuatu jadi konten, dijadikan konten. Padahal itu sebenarnya di dalam Islam tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan untuk disiarkan atau diinformasikan kepada orang-orang tentang malam pertamanya itu. Ya. Nah, terus kalau ada konsultasi misalnya, saya pribadi pernah mendapati fakta itu, ya. Jadi seorang perempuan dia sudah menikah, dia membicarakan urusan ini dengan ibunya, gitu. Nah, ini sebenarnya tidak boleh, ya, terkecuali dalam perkara-perkara konsultasi, misalnya supaya hamil, misalnya, atau konsultasi adab tadi itu secara hukum-hukumnya apa. Nah, atau yang kemarin dibahas oleh Ustadz Taufik, misalnya gagal, misalnya udah 1 bulan menikah tapi mohon maaf belum berhasil menggauli istrinya misalnya. Nah, ini beda kasusnya, ya, gitu. Nah, mungkin demikian pemaparannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan yang walimah, mahar, dan tentang malam pertama, ya. Jadi adab-adab setelah menikah. Nah, ini kita dari awal sampai walimah, ya. Nah, ini namanya pranikah. Ini sudah kita sampaikan semua dari kriteria pasangan sampai walimah sampai kemudian malam pengantin, ini sudah kita sampaikan. Nanti ada juga sih pembahasan kayak talak, rujuk, itu sebenarnya peristiwa setelah menikah, karena nggak ada talak, nggak ada rujuk kalau sebelumnya belum menikah, gitu. Cuman karena itu sangat penting sekali kita sampaikan di awal. Jadi kalau bisa disimpulkan, kirain mau ini raise-nya. Jadi pernikahan di dalam Islam itu sesuatu hal yang simple, nggak rumit. Kemudian dia tidak mahal, itu satu sisi, dan tidak serepot seperti yang dipikirkan. Jadi ketika kita memikirkannya, nanti calonnya gimana, ini gimana, itu karena memang kita belum memahami standar dalam memilih pasangan. Kalau standarnya itu sudah seperti yang dijelaskan kemarin pada Ustadz Taufik, bahwa standar pertama itu adalah agama. Tapi kalau pakai logaritmanya Imam Ahmad itu dibalik. Jadi yang cantik dulu, agama itu belakangan. Jadi ketika mau nolak itu karena alasan agama, bukan karena kurang cantik. Nah, meskipun itu masih bermasalah. Nah, kemudian ada lagi terkait dengan nazor yang ini agak meresahkan di kalangan perempuan. Nah, itu bisa juga ternyata nazor itu sendiri itu adalah hanya di seputar wilayah wajah dan kedua telapak tangan saja. Nah, kalau mau lihat di selain dari itu, maka dia harus melihatnya tanpa sepengetahuan dari si perempuan, dan nggak boleh melihat di hadapan, ya. Ini ada pertanyaan yang masuk. Di tempat saya belum muncul. Oh, direct message. Ustaz, izin bertanya bagaimana hukumnya memeriksa kesuburan ke dokter sebelum menikah? Karena ada beberapa yang melakukan hal tersebut sebelum menikah. Tentang kesuburan, Ustaz, atau ya, silakan Ustaz. Jadi sebenarnya ini ini untuk menikahi seseorang itu dengan keridhaan sebenarnya. Namanya sebuah akad itu seperti itu. Jadi ada keridhaan, termasuk juga misalnya dalam jual beli, kan ada akad jual beli, ya. Nah, itu dengan sama-sama ridho barang mana yang dibeli, gitu.
Nah, ini perempuan mana yang ingin dinikahi. Jadi dia ada keridhaan. Nah, ini kalau bagian dari syarat untuk menikah, sebenarnya ini boleh ya. Boleh bagi suami calon suami itu untuk mengetahui. Nah, namun begini sebenarnya. Kalau ini terlalu to the point menurut saya ya untuk memeriksa kesuburan itu ya. Tapi ini adalah bagian dari ta'aruf dia untuk mengenal perempuan yang ingin dia nikahi gitu. Nah, sebenarnya ada cara-cara lain selain untuk memeriksa kesuburan. Itu dengan seperti apa? Kalau yang perempuan ini dia punya saudari ya, punya kakak atau punya adik perempuan. Jadi anak dari beberapa saudara. Ya, itu berarti insya Allah subur. Kalau dia punya kakak yang sudah menikah dan itu sudah punya anak, itu kecenderungannya juga insya Allah juga mampu untuk memiliki anak. Begitu. Ini cara-cara lain. Baik. Kalau yang secara umum, kalau yang pernah dibaca itu adalah tentang kalau dia masih mendapatkan haid, berarti dia berpotensi subur. Kemudian yang kedua, kalau dia memiliki saudara lebih dari satu dan orang tuanya juga memiliki saudara lebih dari satu, berarti potensi subur. Jadi dilihat dari orang tuanya. Ibu berapa bersaudara, bapak berapa bersaudara. Nah, itu sudah indikasi bahwa anaknya anaknya insya Allah subur. Apalagi ditambah anaknya ini yaitu wanita yang ingin dinikahi, dia pun memiliki beberapa saudara. Nah, insya Allah dia terkategori subur. Jadi seperti itu. Kalau penilaian secara kasat mata. Nah, kalau ingin lebih yakin lagi, maka memang harus mengecek ke yang ahli. Nah, dia nanti akan melihat, pasti akan ditanya itu adalah tentang siklus haidnya, kemudian beberapa lama haidnya, durasi antara jeda haid yang satu dengan haid yang lain, itu saja sebenarnya biasanya yang ditanyakan. Jadi bukan pemeriksaan yang seperti pemeriksaan kehamilan gitu, bukan seperti itu. Yang ditanyakan adalah bagaimana kondisi haidnya, berapa lama, dan biasanya apakah jaraknya itu lebih dari 15 hari antara haid pertama dengan haid kedua atau kurang dari itu. Nah, itu untuk mengukur tingkat kesuburan. Gitu. Jadi ini sebenarnya boleh begitu. Boleh menanyakan itu, karena itu memang terkait ya. Terkait dari tujuan pernikahan itu adalah memiliki keturunan. Jadi kalau memang tujuan si suaminya saya ingin punya anak banyak, maka saya harus memastikan istri saya adalah orang yang subur, orang yang akan memiliki keturunan yang banyak gitu. Maka itu boleh dijadikan persyaratan untuk bertanya. Ada pertanyaan satu lagi, Ustaz? Saya pernah dengar di salah satu kajian bahwa mempertahankan istri yang tidak kunjung hamil setelah diperiksa ternyata dia tidak bisa hamil adalah makruh. Saat itu saya tidak memiliki kesempatan bertanya, mohon penjelasan Ustadz mengapa hukumnya menjadi makruh. Kayaknya waktu itu mendengarnya separuh ya. Saya pernah mendengar di bahwa mempertahankan istri yang tidak kunjung hamil adalah makruh. Nah, begini. Enggak sampai makruh juga sih. Jadi kedudukan istri itu tidak berubah gitu loh. Bahwa dia bisa hamil, nggak bisa hamil, itu tidak merubah status dia sebagai istri. Iya. Jadi kalau makruh itu dia mendekati haram sebenarnya kan. Dan kita itu tidak ada alasan tidak bisa hamil itu tidak bisa menjadi alasan status istri itu dia wajib diceraikan misalnya, meskipun ada anjuran Nabi
untuk menikah wanita yang subur, karena Nabi kelak di akhirat membanggakan di depan para nabi-nabi yang lain. Nah, tapi ini sekedar anjuran. Bahkan kalau sebenarnya jadi itu anjuran, tidak naik derajatnya menjadi wajib. Nah, wajib menikahi wanita yang diduga kuat subur misalnya, tidak naik seperti itu, hanya disunnahkan. Nah, bahkan sebenarnya kalaupun misalnya sudah tahu calon mempelai perempuan ini ternyata tidak bisa hamil misalnya atau sulit hamil, menikahinya pun itu tidak, tetap menikahinya ya, itu menjadi pilihan di dalam Islam, itu tidak wajib untuk diceraikan bahkan. Nah, jadi dia tidak mendapatkan hikmah-hikmah dari perempuan yang subur, itu saja konsekuensinya. Jadi mubah saja, tetap mubah hukumnya. Mungkin maksudnya sebenarnya si laki-laki ingin punya anak, tapi si istrinya mandul dan dia mempertahankan itu, gitu, dibandingkan dia poligami atau menceraikannya. Okay. Jadi sebenarnya status hukum asalnya itu dia boleh mubah ya, bukan makruh, mubah untuk mempertahankan istrinya yang tidak bisa hamil. Apakah dia akan tetap dalam pernikahan yang seperti itu atau justru dia akan menambah istri lagi, jadi dia tetap bertahan dengan istri yang pertama yang tidak bisa hamil, tapi dia menambah istri lagi dengan tetap berlaku ma'ruf terhadap istri yang pertama. Itu nanti pembahasannya tentang poligaminya. Dan istrinya itu tidak boleh meminta cerai hanya karena dipoligami. Dan sebenarnya kalau kita kembalikan juga ke, ini kan mempertahankan rumah tangga, sesuatu yang boleh tetapi dibenci oleh Allah misalnya, mengguncangkan aras itu adalah perceraian gitu loh. Dan ini tidak gara-gara mandul misalnya, kemudian didorong untuk diceraikan, untuk mencegah tidak terkena makruh tadi misalnya, kan tidak berkesesuaian juga begitu. Karena di dalam Islam itu perceraian itu tidak disukai gitu. Baik, untuk hukum KB, nah, sesuai syariat, hukum KB ini boleh ya, karena di zaman Nabi SAW, Nabi juga ditanya terkait dengan mencegah kehamilan. Jadi alat kontrasepsi, jadi baik menggunakan alat atau tidak menggunakan alat. Tidak menggunakan alat ini kemarin sudah dibahas, yakni azal. Azal yakni berupaya tidak menjumpakan sperma dengan sel ovum. Tidak meletakkan bibit di tanah kebunnya. Nah, jadi itu dibolehkan, jadi Nabi mendiamkan. Nah, jadi boleh. Nah, jadi ketika kita menggunakan alat-alat untuk mencegah perjumpaan sel sperma dan sel ovum, itu diperbolehkan. Nah, terus kasus yang kedua, terus bagaimana Ustaz dengan vasektomi atau tubektomi? Nah, kalau kita kembalikan tadi kepada mencegah, itu boleh sebenarnya. Nah, tetapi kita akan terkena hukum syariat yang lain, yakni mengubah fisik kita, mengubah ciptaan Allah ini dengan sesuatu yang berubah dari fungsinya. Nah, ini kita akan terkena di situ. Misalnya tubektomi ya, kalau tubektomi ini laki-laki, insya begitu. Dia mengikat sehingga tidak bisa sperma itu keluar misalnya. Nah, ini mencegah yang mana sifat asalnya itu tidak seperti itu. Bahkan kalau berkelamaan itu bisa permanen, ya, ada di operasi ya. Nah, begitu juga dengan perempuan, sehingga saluran sperma itu tidak bisa menjumpai ovum. Nah, ini mengubah. Jadi dia diharamkan itu bukan gara-gara
mencegah perjumpaan itu, bukan, tapi karena mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Karena kalau tubektomi dan vasektomi itu permanen dan secara fakta dia ketika sudah diikat itu tidak bisa lagi dibuka karena tidak memungkinkan untuk membukanya dalam waktu 1 tahun minimal. Menurut medis dibuka itu setelah 5 tahun. Namun pada kenyataannya setelah 5 tahun organ yang sudah diikat itu dia jadi nempel. Dia jadi nempel menjadi satu sehingga tidak memungkinkan untuk dibuka. Dan saluran yang diikat itu besarnya hanya sebesar jarum. Jadi bukan sesuatu yang sangat besar seperti usus gitu ya. Ini kecil sekali seperti jarum kecil, jarum yang ada lubangnya. Jadi bukan lubang di ujungnya, tapi di jarum itu tengahnya itu ada lubangnya kecil sekali. Jadi itulah yang dinamakan sebagai vasektomi yang diikat ataupun diputus. Diputus sama sekali itu berarti nggak bisa sama sekali, diikat. Ada yang KB itu diikat, namun kenyataannya yang diikat setelah 5 tahun itu tetap tidak bisa terbuka lagi. Jadi antara vasektomi dengan tubektomi itu termasuk diharamkan karena dia permanen. Jadi boleh KB-KB yang tidak permanen. Jadi kalau KB-nya itu sifatnya sementara, hanya mengganggu saja, dan dia sebenarnya masih bisa, meskipun sudah pakai KB itu kemungkinan hamilnya masih ada, itu boleh. Jadi yang tidak diperbolehkan itu adalah yang permanen. Karena kalau sudah permanen itu merubah fungsi organ tubuh yang seharusnya berfungsi, dia tidak lagi berfungsi. Kecuali ada indikasi medis. Kalau ada indikasi medis yang itu memang hasil keputusan medis, dia harus dilakukan tubektomi ataupun vasektomi, maka itu diperbolehkan secara hukum syara. Kalau tidak ada alasan medis, tidak diperbolehkan. Gitu. Ya, mungkin masih ada lagi yang ingin ditanyakan dari peserta kelas pranikah. Habis sudah KB terbaik dan insya Allah bisa dipastikan tidak akan hamil dalam waktu tertentu itu adalah tidak berkumpul. Jadi tidak berkumpul suami dengan istri itu bisa dipastikan tidak akan hamil. Gitu. Jadi kalau mau nggak hamil, mau pakai KB apapun itu kemungkinan hamilnya masih ada 50-50. Tapi kalau nggak mau hamil sama sekali, ya nggak usah ketemu. Dan itu menyalahi tujuan dari pernikahan. Oke. Menambahin tabarruj. Waktu walimatul urs ya. Ya, tambahan ya. Ya, ini tambahan tentang walimatul urs. Walimatul urs bagi mempelai perempuan. Jadi bagi mempelai perempuan ada peraturan khusus. Ada peraturan khusus yang terkait dengan tabarruj. Jadi tabarruj di dalam Islam itu ada 2. Yang pertama, tabarruj itu adalah terbukanya aurat. Jadi tidak berpakaian sesuai dengan tuntunan syariat, yaitu tidak menggunakan jilbab dengan gamis. Itu berarti tabarruj. Nah, tabarruj yang definisi seperti ini adalah tabarruj menurut hukum syara. Kemudian yang kedua, ini masih masuk juga, yaitu tabarruj menurut masyarakat, yaitu tabarruj berdasarkan urf. Nah, tabarruj berdasarkan urf itu adalah yang mana kebiasaan di masyarakat setempat. Kalau kebiasaan di masyarakat setempat itu melihat pengantin dengan hiasan kepala, kemudian make up itu adalah biasa, maka itu menjadi tidak apa-apa. Boleh-boleh saja digunakan oleh si mempelai perempuan. Nah, jadi kalau dari sisi tabarruj yang diperhatikan itu bukan hanya dia tidak boleh bermake up, tapi kalau make up-nya itu menurut urf, menurut adat setempat itu adalah biasa saja.
yaitu hanya pakai lipstik, pakai bedak, itu biasa saja, tidak sampai bikin orang itu sampai memperhatikan sampai berpaling wajahnya karena saking aneh gitu ya, aneh dan sesuatu yang tidak biasa. Misalkan bulu matanya itu sampai 5 cm gitu ya, kemudian bibirnya pakai berlian gitu misalkan. Nah, yang seperti itu baru dikatakan sebagai tabarruj. Nah, jadi kalau perempuannya sudah menggunakan kerudung, sudah menggunakan gamis, kemudian juga wajahnya hiasannya biasa saja seperti pengantin pada umumnya, hanya saja kadarnya mungkin lebih tipis, tidak tebal seperti wanita-wanita yang tidak menggunakan kerudung gitu ya, ya sampai eyeshadow, kemudian blush on-nya itu luar biasa gitu ya. Nah, yang seperti itu untuk di walimatul urs dia boleh. Nah, tapi kemudian yang menjadi permasalahan dalam walimatul urs itu adalah tamunya, sama ketika dia akan berfoto dengan siapa. Nah, itu nanti ada aturan hukum syaratnya tersendiri. Jadi para tamu harus terpisah karena kita mengundang orang untuk hadir bukan dalam kebolehan mencampur tamu. Jadi karena itu adalah kehidupan khusus, datang ke rumah kita, datang ke gedung yang mana kita sewa untuk adanya perayaan, itu adalah sesuatu yang khusus yang kita sediakan secara khusus. Maka laki-laki dengan perempuannya, tamunya itu harus terpisah. Tapi pengantinnya itu boleh dipajang bareng gitu ya, itu boleh, tapi dengan memperhatikan si pihak perempuannya jangan sampai melakukan tabarruj, misalkan pakai kebaya dengan kain, itu masuk ke dalam tabarruj. Kalau kerudung, kebayanya itu adalah bentuknya gamis, itu tidak tabarruj. Gitu. Jadi itu tambahannya Pak Ustaz. Oke. Ada pertanyaan lagi? Insya Allah sudah siap menikah. Sudah siap menikah Ustaz, tinggal dijodohin aja. Tinggal dijodohin aja. Baik, mudah-mudahan untuk yang akan melaksanakan pernikahannya dilancarkan, kemudian dilimpahkan keberkahan, prosesnya dilancarkan, dan setelah terbentuknya rumah tangga, maka kami doakan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Untuk masalah hukum-hukum seputar rumah tangga setelah menikah, maka jangan berhenti untuk mempelajari Islam hanya sebelum menikah saja. Tapi pelajari terus Islam bahkan setelah menikah dan nanti setelah memiliki anak. Karena nanti banyak hukum-hukum yang terkait dengan itu. Kemudian untuk yang belum memiliki pasangan, belum memiliki calon, kami doakan agar Allah segera mempertemukan calonnya yang diberkahi, yang diridhoi oleh Allah, dan yang memperkuat agamanya, dan memperkuat aktivitas dakwahnya, memperkuat agamanya, dan juga semakin bagus untuk keluarga kedua belah pihak. Nah, kemudian untuk yang sudah menikah, kami doakan juga agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang langgeng, dan ketika ada permasalahan, semoga permasalahannya bisa diselesaikan secara hukum Allah. Jadi tidak menyelisihi dari hukum Allah ketika ada permasalahan di dalam rumah tangganya. Baik, karena waktunya sudah menjelang waktu berbuka, kami cukupkan dulu untuk sampai di sini kelas pranikah batch 4. Insya Allah kita masih bertemu lagi di Instagram, insya Allah nanti di Instagram kelas pranikah itu akan terus diadakan kajian-kajian ringan ya, kajian-kajian ringan khas Instagram. Silakan di follow akun Instagram kami dan juga Telegram kami kelas pranikah, yang nanti bisa didapatkan informasi-informasi di sana seputar pernikahan, seputar rumah tangga, dan seputar permasalahan parenting, keluarga dengan anaknya. Mungkin Pak Ustadz ada closing statement?
Kalau ada pertanyaan, suatu hari saya ada pertanyaan, silahkan aja nanya ya. Biasanya kita jawab itu live IG, jadi jawab ini pertanyaan sambil live IG. Nah, mungkin nanti kalau ada yang nanya dan kalau misalnya nggak kepengen di publish misalnya, itu kasih tahu aja, jangan ini tolong dijawab tapi jangan di live IG. Meskipun kalau live IG itu kami nggak pernah sebut nama juga sih. Itu dulu ada inbox di Facebook misalnya, inbox di Facebook terkait dengan inilah adalah. Nah itu kita jawab dulu di IG, Instagram begitu. Agar menjadi pengetahuan juga yang memiliki pertanyaan yang sama. Karena kalau ngumpulin pertanyaan kemudian dibikin kelas pranikah ini terlalu lama, kasihan juga gitu. Baik, mungkin demikian. Terima kasih telah mengikuti kelas pranikah batch 4. Kami ucapkan mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Kemudian kami juga haturkan ucapan jazakumullah khairan kepada seluruh peserta yang sudah ikut berhadir dan ikut setia mempelajari pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu sebelum menikah. Nah, kita tutup majelis kita dengan ucapan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat mengejar malam Lailatul Qadar dengan beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsir. Sama-sama. Oke. Izin di end ya. Wa iyyaka wa iyyaki. Izin end ya.